Qala rahimahullah, Maliki yaumiddin. Qauluhu ta'ala maliki yaumiddin. Mungkin diingatkan lagi juga, di sini tidak disebutkan oleh Syekh tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim karena maknanya sudah dijelaskan oleh beliau dalam penjelasan dalam keterangan ayat dalam keterangan kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi sebagian ulama menganggap bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim pada surat Al-Fatihah beda dengan Ar-Rahman Ar-Rahim pada bacaan basmalah. Artinya bukan dari segi makna, tapi dari segi yang lain, ini kehubungannya dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Jadi kalau mungkin beliau rahimahullah di sini menganggap Ar-Rahman Ar-Rahim di sini tikrar, jadi ulangan, yani kan dengan berulang. Kalau dijelaskan lagi nanti sama saja. Tapi sebetulnya kata sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu bukan perulangan, tapi taukid, pujian, sanjungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya ini seperti yang kita bahas dalam arti Ar-Rahman, yakni yang menunjukkan sifat rahmat Allah zatiyah dan fi'liyah. Rahman sifat zatiyah yang menunjukkan bahwa Allah memiliki rahmat yang maha luas. Ar-Rahim yang musil rahmatah. Kalau yang Rahim artinya Allah menyampaikan rahmatnya. Ada juga mengatakan Ar-Rahim ini rahmat Allah yang khusus, Allah memberikannya kepada orang-orang yang mukmin di hari kiamat. Qala rahimahullah maliki yaumiddin. Ada yang membaca maliki yaumiddin dengan pendek, ada yang membaca dengan pendek. Kalau maliki yaumiddin di sini disebutkan oleh sebagian ulama, dia isim fa'il dari al-milk. Isim fa'il dari milk, malika yamliku, milkan, pemilik. Yang maknanya kalau di sini malik, seperti disebutkan oleh Syekh, yatasarrafu bima malikihi, intinya itu. Ini dia berbuat sesuatu. Al-mutasarrif fil a'yan al-mamlukah. Al-mutasarrif fil a'yan al-mamlukah. Kaifa yasha. Ini dirangkum oleh Syekh dalam kalimat wa yatasarrafu bima malikihi bi jami' anwa'i tasarrufat. Itu makna malik. Ini isim fa'il dari milk. Isim fa'il dari milk. Yang lain membaca, ini bacaan dengan maliki yaumiddin, panjang. Bacaan dengan panjang maliki yaumiddin. Kalau dibaca pendek maliki yaumiddin, sebagian ulama mengatakan ini sesuai dengan lafaz Al-Quran. Artinya sebagai dari diambil dari kata al-mulk, raja. Ada yang mengatakan, ini khilaf mereka para ulama, ada yang mengatakan bacaan pendek maliki yaumiddin itu lebih asmal, lebih menyeluruh, lebih ablagh daripada bacaan maliki yaumiddin. Mengapa? Karena pemilik belum tentu raja. Ya, orang ini kalau kita di dunia mungkin mereka berpandangan seperti itu. Pemilik belum tentu dia raja. Nah, tetapi kalau raja pasti dia memiliki. Ya,
Nah, ada yang mengatakan sebaliknya. Ada yang mengatakan sebaliknya. Malik lebih asmal. Malik lebih asmal. Baik. Dibaca apa namanya? Malik dari pengertiannya dulu. Malik diambil dari apa namanya? Diambil dari kata al-mulk. Ya, al-mulk. Yang dia itu yatasarraf wa yanha wa ya'mur wa yuta'. Kalau dibaca Malik pendek itu dia yakni apa namanya? Alladzi yatasarrafu wa ya'muru wa yanha wa yuta'. Yang berbuat, dia memerintah, dia melarang, dia menjadi ditaati. Dia ditaati. Ada lagi juga yang membaca dengan Malika. Ini mereka yang mengatakan bacaan Malik lebih a'am karena lain apa? Kullu malikin, setiap raja pasti dia memiliki. Tapi tidak setiap yang memiliki itu adalah raja. Kita ada pendapat yang lainnya. Malik katanya lebih asmal, lebih lengkap, lebih menyeluruh, lebih umum, lebih menyeluruh. Nah, kata mereka, diantaranya dalam pengarang Lisanul Arab Ibnu Manzur, ahli bahasa, ini lebih menurut mereka bacaan Maliki Yaumiddin lebih a'an. Itu meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa kullu man yamlik fahuwa malik. Setiap yang memiliki fahuwa malik. Nah, dipilih dengan apa namanya sebagai takwil dari perbuatan dari kata kerja dari Maliki Yaumiddin, yakni artinya dia yamliku iqamatahu. Yamliku iqamatahu. Dan ini digabung oleh Syekh dalam dari pengertian lain, dari tafsiran yang lain, bahwa kalau salah satunya nih, Malik itu dzatiyah, kalau Malik itu fi'liyah. Itu fi'liyah. Nah, ini digabung oleh Syekh, kata beliau di sini, al-Malik huwa man ittasafa bi sifatil mulk. Al-Malik yaitu yang menyandang sifat dengan sifat raja, penguasa. Allati min asariha, yang diantara asar dari sifat tersebut adalah yang annahu ya'mur wa yanha. Ada juga yang lain dalam apa namanya yang disebutkan oleh para ulama. Mungkin kalau kita hubungkan dengan apa yang kita baca dalam ba'd fawaid surah Al-Fatihah, bahwa 3 ayat ini, di antaranya ayat yang ketiga ini, Maliki Yaumiddin, ini di dalamnya ada menumbuhkan rasa khauf. Karena jadi Allah Subhanahu wa taala dikatakan Maliki Yaumiddin, pemilik yang sekaligus menguasai hari kemudian, yang disebutkan yang tidak ada satupun yang bisa, yang berani memulai atau mengajak, yang berbicara di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang berani
Hanya ini berbicara di hadapan Allah. Nah, qala rahimahullah, min asarihi, ini asar dari sifat mulk tersebut, memerintah dan melarang, wa yusibu wa yu'aqab. Nah, sekaligus ini dianjurkan oleh beliau sambil memberikan pahala dan siksa, wa yatasarrafu bima malikihi bi anwa'it tasarruf, bi jami'i anwa'it tasarrufat, dengan semua jenis perlakuan. Dengan semua jenis perlakuan yang memberikan pahala, mensiksa, mengatur yakni keadaan mereka aman atau tidaknya, perintah, dilarang, peringatan dan seterusnya. Wa adhafa al-malik liyaumiddin wa huwa yaumul qiyamah. Diidhafakan al-malik ini atau al-mulk, kekuasaan ataupun kepemilikan ini kepada hari kemudian, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu salah satu nama dari nama-nama kiamat. Yauma yudanu nasu fihi bi a'malihim, yaitu hari di mana manusia pada waktu itu dibalas sesuai dengan amalan mereka, khairiha wa syarriha, yang baik maupun yang buruknya. Lianna fi dzalikal yaum yadhhar lil khalq. Ini sebenarnya juga yang disebutkan oleh para ulama tentang makna malik atau malik, yang mulk. Lianna fi dzalikal yaum, karena pada hari tersebut yadhhar lil khalq, tampak bagi seluruh makhluk, tamamuz zuhur, dengan kesempurnaan, ini betul-betul tampak jelas, ini taukid. Kamalul mulkihi, kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan kepemilikan Allah. Dia mengatur, berbuat apa yang dia maukan, apa yang dia inginkan terhadap mamaliknya. Mungkin dari sisi ini juga mengapa di dalam ayat yang ketiga ini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan bahwa di dalamnya ada rasa khauf. Lianna fi dzalikal yaum yadhhar lil khalqi tamama dhuhur kamalu mulkihi wa 'adlihi wa hikmatihi. Kesempurnaan kekuasaan Allah, kepemilikan Allah. Dia memberi balasan kepada siapa yang dia kehendaki, menghukumi siapa yang dia kehendaki, memberi pahala kepada siapa yang dia kehendaki. Seperti dalam ayat-ayat yang lain, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Dia masukkan ke dalam rahmatnya siapa saja yang dia kehendaki. Tampak kekuasaan dan kepemilikan Allah. Dia berbuat sesuatu terhadap apa yang dimilikinya. Wa adlih, kesempurnaan sikap adil Allah, maha adilnya Allah. Nah. Wa hikmatih, dan hikmahnya. Jadi kenapa digelar pembalasan, hari pembalasan, kemudian bahkan seluruh manusia, seluruh makhluk disidang, hatta hewan-hewan, binatang-binatang pun diantara sesama mereka ada persidangan tersendiri. Sampai disebutkan dalam riwayat, kambing yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk, ketika mereka mungkin saling bertengkar atau berkelahi, nah itu akan diadili, disidang juga di hadapan nanti di hari kiamat. Tapi kemudian, kedua-duanya disebutkan dalam riwayat dijadikan tanah, dijadikan debu. Tidak ada surga, tidak ada neraka buat mereka. Walaupun yang satu yang punya tanduk mendolimi yang tidak punya tanduk, sehingga mungkin membunuhnya ataupun memecahkan kepalanya. Nah, wa kamaluhu mulkihi wa adlihi wa hikmatihi. Padahal kalau Allah mau dengan sekaligus, sudah selesai. Mereka yang mendapatkan pahala berhak untuk masuk ke dalam surga, segera masuk ke dalam surga tanpa ada persidangan. Tapi hikmah Allah memberikan, yang menampakkan keadilan dan kekuasaannya di hadapan seluruh makhluk, dan tidak ada satupun yang lolos di dalam persidangan tersebut. Semua mendapatkan pertanyaan, semua mendapatkan pertanyaan. Kalau bahkan para rasul, bahkan para rasul pun ditanya oleh Allah tugas-tugas mereka.
Nah, benarkah mereka sudah menyampaikan risalah? Dan kita pun ditanya oleh Allah, "Mada ajabtumul mursalin?" Apa yang jadi jawaban kita, sambutan kita terhadap para rasul tersebut? Qala wa inqita'u amlakil khalaiq, dan terputusnya kepemilikan dan terputusnya kekuasaan di antara sesama manusia. Anak tidak lagi merasa punya ibu, ibu tidak lagi merasa punya anak, masing-masing sendiri-sendiri. Bahkan dia ini saling berlepas diri kalau mungkin mereka berbeda. Nah, hatta innahu yastawi fi dzalikal yaum al-muluk war-ra'aya, sampai ketika bisa di hari tersebut sederajat kedudukan para raja dan rakyatnya, wal abid wal ahrar, sederajat kedudukan budak dengan majikan-majikannya dan bahkan orang-orang merdeka. Budak dengan majikannya dan budak dengan orang-orang merdeka lainnya itu sama-sama mendapatkan persidangan. Mungkin yang budak disidang karena melakukan kezaliman terhadap majikannya atau sebaliknya. Kulluhum mud'inuna li'azamatihi, semuanya tunduk kepada kebesaran Allah. Khadi'una li'izzatihi, rendah di hadapan keperkasaan Allah. Mandurun muntaziruna li mujazatihi, mereka semuanya sama menunggu untuk mendapatkan balasan dari Allah. Rajina thawabahu, mereka semuanya mengharapkan pahala dari Allah. Khaifuna min iqabihi, takut terhadap hukuman Allah. Falidzalika khassahu bidzikri, oleh karena itulah yang di sini disebutkan secara khusus adalah Yaumuddin, bukan nama-nama kiamat yang lainnya, bukan Yaumul Akhir, nah, bukan Yaumul Yauma Yaqumul Ashhad. Nah, di samping juga dari segi bacaan untuk menyesuaikan rasul ayat. Nah, semuanya dalam keadaan ini dengan alhamdulillah rabbil alamin dan seterusnya, ini huruf yang gemuk. Baik. Wa illa, kalau misalnya tidak demikian, maka yang jelas fahuwa al-malik liyaumiddin wal yaumin wa li ghairihi minal ayyam. Allah adalah Maha Penguasa, Allah adalah Maha memiliki hari kemudian, juga hari-hari yang selainnya. Nah, di dunia juga demikian, di hari kemudian apalagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sebagian di antara makna kalimat tafsir ayat ini, maliki yaumiddin. Ada yang model keterangan yang lain diterangkan di sebagian ulama, seperti Asy-Syaukani menyebutkan ini mirip ini, tapi beliau mengatakan bahwa kalau Malik itu dalam artian sebagai zat tadi, nah, Malik Yaumiddin, quri'a Malik wa Malik, nah, quri'a Malik wa Malik, bisa seperti itu dua-dua, dan ini semuanya adalah qiraah sab'ah. Nah, cuma menjadi pembahasan oleh para ulama tafsir. Kalau Ibn At-Tabari justru memilih yang lebih sempurna, yang lebih ablaw, itu kalau ditakwilkan, ini kalau dibaca dengan Malik. Nah, Syaukani menyebutkan bahwa kalau Annal Malik, ya, kalau dibaca pendek itu berarti sifat lidati, wal Malik sifat li fi'li, sifat li fi'li. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, mungkin ini dulu cukup insyaallah. Yang jelas jadi pengertian ini apa yang disebutkan oleh Syekh wa tasarrafu itu
bimamalikihi bi jami'i anwa'i tasarrufat. Ini menumbuhkan, yakni semestinya menumbuhkan rasa takut dalam diri kita dari bagian dari pengertian dari Malik Yaumiddin, menumbuhkan rasa takut hingga mendorong untuk bersiap menghadapi apa yang akan diperlakukan oleh Allah terhadap kita. Apa yang kita dapatkan nanti dengan Allah sebagai Malik, dia berbuat apa yang dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya mengapa dia berbuat demikian, kita yang ditanya. Ini menunjukkan kebesaran Allah dan kekuasaan yang menyeluruh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.